Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Panji Gunawan Sekti dari Prodi Pendidikan Multimedia. Di sini ada beberapa soal yang nanti akan saya jelaskan fungsi-fungsi dari setiap ini. Langsung kita lanjut aja ke soal yang pertama. Seperti biasa, ini soalnya memakai include iostream dan using namespace, dan integer di sini jumlah dari 3. Ini termasuk elemennya, yaitu ada integer A, integer B, integer C. Lalu return A plus B plus C ini berfungsi untuk menambahkan nanti pengembalian ketika si A, si B, dan si C ini ya nanti di sini di bawah. Lalu kita lanjut integer main. Di sini ada cout, hasil dari jumlah 3 ini manggilnya A, yang 5 ini pemanggilannya A, lalu 7 pemanggilan yang B, yang 3 pemanggilan C. Ini return 0. Jadi di sini fungsi dari codingan ini adalah untuk menambahkan jumlah 3 dari A, B, dan C. Langsung kita run saja. Oke, hasilnya 5 plus. Putar ya guys ya. Jadi untuk 5 tambah 7 itu 12, ditambah 3, 15. Putar ya guys ya. Lalu kita lanjut ke soal yang nomor 2. Kita salin dulu. Oke, lanjut lagi. Seperti biasa menggunakan include iostream dan using namespace std. Ini kalau dari sini sudah terlihat pengembalian untuk menentukan apakah si angka ini bilangan genap atau tidak. Return angka persentase 2 sama dengan 0. Jadi jika misalkan bilangan genap, ini jika dibagi 2 itu akan hasilnya 0. Tapi jika tidak dibagi 2, itu hasilnya berarti bukan bilangan genap, tapi bilangan ganjil. Kita lihat di integer main-nya. Kita memasukkan integer x sama dengan 8. If is x genap. Terus di sini ada cout x adalah bilangan genap, tapi else jika bukan bilangan ganjil. Seharusnya ini jika 8 dibagi 2 itu hasilnya 0. Dan itu bilangan genap. Kita coba tes. Oke, 8 adalah bilangan genap. Lihat. Coba kalau kita ganti jadi angka 9. Sekarang. Nah, kan jika bukan genap, dia akan hasilnya ganjil. Karena jika 9 dibagi 2 itu akan menyisakan 1, tidak 0. Jadi return angka ini tidak akan menghasilkan angka genap. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal nomor 3. Kita copy dulu. Oke, seperti biasa masukkan include iostream dan using name std. Di sini ada integer faktorial. Integer faktorial ini berfungsi seperti nanti ya. Kita lihat dulu ke bagian yang if n sama dengan 00 atau n sama dengan 1. Kalau di sini faktorial ini seperti bilangan yang misalkan nanti kita lihat nih di integer main. Ada faktorial 5 strip, faktorial 5. Nah, di atas ini berfungsi untuk mengeluarkan nilai sebelum angka 5. Kan kalau misalkan dari faktorial tuh dia berfungsinya tuh 1 kali 2 kali 3 kali 4 jadi 5. Nah, maka dari itu di integer main ini kita mencoba untuk masukkan angka 5.
Kita coba kan? Ya betul. 5 dikali 120 itu 1 kali 5 kali 2 kali 3 kali 4, 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 hasilnya 120. Mungkin jika tidak percaya kita coba buka kalkulator. Oke, 1 kebanyakan 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 itu menghasilkan 120. Coba kita ganti faktorialnya jadi 6. 7 deh, 7. Kita ganti jadi 7. Kita run. Hasilnya 5040. Kita buktikan ya. 1 kali 2 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 kali 7. Betul ya, hasilnya 5040. Jadi coding ini berfungsi untuk menentukan suatu faktorial dengan kita memasukkan nilai dalam codingannya. Oke, kita lanjut ini dulu. Lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 4. Ctrl C. Oke, kita lihat di sini ada inclusion name std. Ini integer max ya. Integer max itu berfungsi untuk menentukan nilai manakah yang lebih besar daripada nilai-nilai yang nanti akan dimasukkan. Di sini kita masukkan integer A, B, dan C. Yang pada soal nomor 1 sebelumnya, di sini integer terbesar adalah A, karena yang paling kiri A. Kita masukkan input terbesar sama dengan A. Nah, tapi kenapa di sini beda? Nah, jadi yang ditambah kurung ini berfungsi ketika karena ini urutannya kedua, jadi nilai kedua apakah lebih besar daripada nilai sebelumnya gitu. Jadi kalau misalkan nilai yang kedua ini lebih besar daripada sebelumnya, maka yang terbesar adalah B, sama aja dengan C. Misalkan nilai ketiga yaitu C itu lebih besar daripada yang A sama B, maka yang akan keluar itu hasilnya C. Nanti akan pengembalian yaitu yang terbesar. Langsung kita integer main, cout, kita masukkan max 12, 7, 15. Yang lain, nanti kalau misalkan sesuai dengan yang di atas ini, maka yang nilai terbesar itu adalah 15. Kita coba run. Ya betul 15. Tapi misalkan kita di sini ganti jadi 20 deh. Terusnya kan 20 kan yang keluar kan. Nah, betul. Bilangan terbesar 20. Kalau misalkan ini yang paling depan diganti deh. Jadi 19. Run. Nah, bilangan terbesar 99 ya kan. Jadi integer max ini berfungsi untuk mencari suatu nilai dari yang pertama, kedua, ketiga itu yang terbesar. Ini membantu si integer max untuk mencari apakah nilai itu lebih besar yang pertama, lalu apakah nilai yang sebelumnya lebih besar atau lebih kecil. Jika lebih besar maka yang muncul akan nilai yang kedua, dan C juga masuk sama dengan yang ini. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya, ini soal terakhir. Nah, di sini banyak ya si input-inputnya. Ada mesin include IO string isinya std seperti biasa. Di sini ada bool is kabisat integer tahun. Jadi ini untuk pengembalian untuk mencari apakah tahun ini secara kabisat atau tidak. Return. Nah, di sini akan saya jelaskan satu-satu. Ini ada tahun persen 4 sama dengan 0. Nah, jadi jika tahun ini ketika dibagi 4 sama dengan 0, dia adalah kabisat. Tapi yang ini
jika tahun dibagi 100 itu bukan sama dengan 0, maka itu juga kabisat. Tapi jika tahunnya dibagi 100 hasilnya 0, itu bukan kabisat. Dan dilihat dari ini ada dandan. Dandan ini apa ya, fungsinya tuh yang sebelah sini itu harus benar, sebelah sini itu juga harus benar, maka nanti akan hasilnya itu keluarnya benar. Nanti hasilnya integer main. Lalu yang ini or, ini tuh berfungsi jika yang sini salah tapi yang sini benar, itu hasilnya benar. Ini seperti yang sebelumnya, tahun ini jika dibagi 400 sama dengan 0, maka itu tahun kabisat. Oke, kita lihat Jermannya. Itu Jermannya itu kita masukkan tahunnya itu 2024. If-nya integer kabisat ini ciot jika adalah tahun kabisat. Ini else-nya ciot jika bukan tahun kabisat. Seharusnya 2004 ini adalah tahun kabisat. Karena ini tidak bisa dibagi 100, bisa dibagi 4. Dan, dibagi 400 itu tidak bisa ya. Jadi kita akan, mungkin dia akan kedetek di sini. Oke, kita lanjutkan. Ya, betul, ini adalah tahun kabisat 2024. Tapi bagaimana jika tahun 2025? Harusnya bukan tahun kabisat. Karena tidak bisa dibagi 4, tidak bisa dibagi 400. Ya, betul, bukan tahun kabisat. Tapi bagaimana jika tahun 2000? Kalau tahun 2000 itu bisa dibagi 4, bisa dibagi 100 juga. Tapi bisa juga dibagi 400. Jadi gini guys, kalau misalkan ini salah, karena ini dandan, karena ini benar ini salah, maka dandan hasilnya salah atau false. Tapi di sini ada or. Jika salah satunya benar, maka itu benar. Kita coba buktikan, ini harusnya tahun kabisat. Ya, 2000 adalah tahun kabisat. Karena or ini berfungsinya itu, jadi logikanya tuh kalau misalkan or di sisi kanan benar maupun di sisi kiri salah, hasilnya benar. Tapi jika di sisi sini salah, tapi di sini juga salah, maka hasilnya bukan tahun kabisat. Seperti tadi 2025. Tapi kita coba buktikan jika 2077 deh. 2077 tidak bisa dibagi 4, dibagi 0 juga tidak bisa, dibagi 100 juga tidak bisa. Ini memiliki sama dengan 0, dan dibagi 4400 juga tidak bisa. Tapi kita cari yang bisa dibagi 100, tapi ini salah. Mungkin bisa dicoba di tahun 2100. Oke, ini hasilnya bukan tahun kabisat. Ya, bukan tahun kabisat, karena dibagi 100 nya itu bukan sama dengan 0, dibagi ini bukan sama dengan 0, dibagi ini juga bukan sama dengan 0. Gitu ya guys ya. Mungkin ini pemaparan saya dari coding 5 soal coding. Yang pertama itu ada codingan buat penambahan, yang kedua ada codingan buat menentukan angka itu genap atau ganjil, yang ketiga ada codingan untuk menentukan faktorial, yang keempat ada codingan untuk mencari angka terbesar, dan yang kelima yang tadi baru saya bahas, untuk menentukan apakah tahun itu kabisat atau tidak. Oke, sekian, terima kasih semuanya, terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di next video.